Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini adalah majelis ke-7 dalam kitab ini. Kita akan masuk di bab 3 yang beliau sebutkan dalam kitab At-Taharah. Bab terkait dengan najis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan penjelasannya, caranya. Dan caranya. Di dalam bab ini, beliau rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan hal-hal yang dihukumi najis, juga cara membersihkannya. Sengaja beliau bahas sebelum masuk dalam bab yang keempat, yaitu bab tentang wudhu, untuk melengkapi dua bab sebelumnya. Untuk melengkapi dua bab sebelumnya. Itu bab air, tempat air. Kemudian bab ketiga tentang najis. Karena kadang air dimasuk oleh najis, tempat air itu juga kadang kena najis. Maka butuh kita ketahui hukum seputar najis. Sebelum kita baca haditsnya, perlu kita pahami bersama bahwa asal pada segala sesuatu itu suci. Asal daripada segala sesuatu itu adalah mubah. Tidak najis. Karena asalnya seperti itu, maka ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengatakan perkara ini najis kalau syariat tidak mengatakan itu adalah najis. Karena asalnya tidak najis. Kecuali yang dijelaskan oleh syariat. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadits tentunya terkait dengan najis, dan sekaligus beliau akan menjelaskan cara membersihkannya. Cara membersihkannya. Kata beliau rahimahullah di hadits ke-24. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la. Akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anil khamr, tentang khamr, minuman yang memabukkan. Tuttakhadhu khallan,
yang dijadikan cuka. Khamar yang dijadikan cuka. Apa jawaban Nabi? Beliau berkata tidak. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh. Kata beliau riwayat Muslim. Sumber hadits jelas, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana dikatakan oleh penulis. Nomor 1983. Derajat hadits tentunya sahih. Iya, karena Bukhari Muslim kita sudah tahu bersama. Dia adalah kedua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Fikih hadits, kandungan hadits ini terkait dengan bab najis. Tentunya ini masalah yang pertama dari hadits tadi, najisnya minuman yang memabukkan atau khamar. Ini tujuan beliau bawakan ini hadits. Iya. Beliau ingin menegaskan bahwa khamar itu najis. Khamar itu adalah najis. Dan yang beliau tegaskan ini adalah merupakan pendapat mayoritas. Jadi saya juga sebutkan itu karena itu yang diinginkan oleh penulis dan itu pendapatnya mayoritas ulama rahimahumullah. Pendapatnya mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Disebut dalam madhab Syafi'iyah. Ya. Oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini madhabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Bahwa khamar itu minuman yang memabukkan itu najis. Minuman yang memabukkan itu najis. Apa dalil mereka dalam masalah ini? Mereka punya dalil dalam hal ini hadits yang ada di hadapan kita, walaupun di sini tidak terlalu jelas yang menunjukkan najisnya. Itu Nabi ditanya tentang khamar, boleh nggak diubah menjadi cuka? Nabi bilang tidak boleh. Tidak boleh. Pemahamannya ketika tidak bisa diubah menjadi cuka, berarti najis. Berarti najis. Cuman ini tidak terang. Kan itu sisi yang jauh. Di sini tidak berbicara tentang zatnya khamar. Kalau ini hadits. Ini berbicara tentang hukum seputar minum khamar. Atau bagaimana kalau khamar itu diubah menjadi cuka. Sudah boleh nggak diminum? Ini yang dibicarakan, bukan zatnya. Iya, jadi ini hadits ini tidak ada dalil terang bagi mayoritas. Bahkan ini nanti akan bertentangan dengan hadits yang kita akan sebutkan, karena kita harus menyebutkan di sini nanti pendapat kedua. Tapi mereka punya dalil di Quran. Ada ayat surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amalis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh tiada lain khamar, minuman yang memabukkan, al-maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kebiasaan dulu orang musyrikin. Kalau dia mau melakukan sesuatu, maka dia taruh anak panah di gelas. Di anak panah itu ada tertulis if'al, lakukan, dan satunya tertulis lataf'al, yang kamu lakukan. Itu yang ditulis di anak panah di situ. Lakukan atau jangan lakukan. Ditaruh beberapa anak panah, setelah itu dia kocok. Baru diambil. Kalau yang dia ambil if'al, lakukan, berarti dia akan lanjut. Kalau ternyata yang diambil adalah lataf'al, jangan lakukan, maka dia tidak lanjut. Ini hati-hati, itu perbuatan kesyirikan. Karena
melakukan sesuatu karena anak panah, bukan karena Allah. Sama dengan orang sekarang, kadang anak-anak. Makan tidak, makan tidak. Ini undi nasib ini. Enggak boleh. Kalau ada kita lihat seperti itu, jangan didukung. Karena kalau itu namanya azlam. Itu namanya azlam. Jadi bukan dilihat dari anak panahnya, tapi dilihat dari caranya. Cara menentukan nasibnya pakai jari. Lakukan tidak. Menikah tidak, menikah tidak. Ini tidak boleh. Iya. Kita diajarkan diganti dengan sholat istikharah. Diganti dengan sholat istikharah. Jadi Allah berfirman begitu. Wahai orang-orang beriman, sungguh tiada lain khamar, judi, berhala, patung, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijisun min amali syaiton. Ingat takbirnya rijisun, bukan najisun. Sebenarnya kalau bunyinya najisun, selesai masalah, itu nas. Itu jelas. Tapi ini dikatakan rijisun. Kata mayoritas rijisun maknanya najisun. Najisun. Cuma ini juga pendalilan tidak terlalu terang. Kenapa? Karena digandengkan khomer dengan judi, berhala sama siapa? Anak panah. Itu kan anak panah sepakat tidak najis. Yang najis adalah keyakinannya. Keyakinannya. Karena dia undi nasibnya. Patung, zatnya, badannya itu patung. Tidak najis. Yang najis adalah keyakinan penyembahnya. Ini kan penggandengan. Sehingga dalil-dalil jumhur ini dibantah. Dibantah oleh sebagian salaf, demikian pula sebagian fuqaha dan ulama fikih belakangan seperti Al-Imam Asy-Syaukani, ya, rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarh Mumti jelas beliau katakan, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, semuanya membantah pernyataan khamr itu najis. Khamr sepakat, tidak ada silang pendapat haram diminum. Tapi apakah najis? Ini pembahasan. Sudah kita dengar tadi pendapat mayoritas. Dan itu yang saya tulis di buku sesuai dengan keinginan dari penulis. Bahwa khamr adalah apa? Najis. Tapi di sana ada pendapat yang lebih terang dan lebih kuat. Yaitu pendapat lain dari yang menyelisih mayoritas. Itu pendapat sebagian ulama salaf dan orang belakangan dari ahli fikih. Ya, bahwa khamr walaupun dia disepakati akan keharamannya, dia tidak najis. Karena tidak semua yang haram itu najis. Haram masalah dimakan. Tapi zatnya najis atau tidak, ini masalah lain. Iya, karena kita punya kaidah semua najis haram dimakan. Tapi tidak semua yang haram adalah najis. Adalah najis. Iya. Apa dalil ini? Kenapa bisa sebagian ulama fikih berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Padahal pendapat mayoritas najis. Mereka punya dalil-dalil yang lebih kuat dari apa yang disebutkan dalam pendapat yang pertama. Yang mana pendapat pertama itu tidak jelas menunjukkan akan najisnya. Itu menunjukkan atas haramnya, bukan najisnya. Dalil pertama di antara yang mereka sebutkan, ada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas sendiri, ini kan hadits tadi dari Anas. Ada di Bukhari Muslim dari Anas. Dia bercerita, qala kuntu sakil qaum fi manzil Abi Thalha. Saya adalah termasuk orang yang menuangkan khamr di gelas-gelasnya orang di rumahnya Abu Thalha, rumahnya sendiri.
Karena belum masih anak-anak. Turun pengharuman khamar itu belum masih anak-anak. Belum masih anak-anak. Dan beliau termasuk yang melayaninya. Menuangkan khamar di orang-orang minum. Tentunya ini sebelum haramnya khamar. Di rumahnya Abu Talha. Wa kana khamruhum yauma idin al-fadikh. Maka adalah khamar mereka waktu itu khamar yang ya bagus. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang memiliki suara keras untuk menyeru, mengumumkan, ala innal khamr qad hurrimat. Ketahuilah khamr itu telah diharamkan. Ini ucapan saat turunnya ayat tadi. Al-Ma'idah 90. Ya kan sebelumnya enggak. Khamr itu diturunkan pengharumannya 3 tahap. 3 tahap. Tahap pertama dikatakan khamr itu dosanya lebih besar. Cuman ada manfaatnya. Itu tahap pertama. Setelah mereka tahu itu, ini kan ada pilihan. Dosa tapi ada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun kedua, jangan kalian sholat dalam keadaan kalian mabuk. Jadi sudah mulai diperketat. Iya, artinya enggak apa-apa kamu minum khamr. Tapi kalau waktu sholat datang, enggak boleh kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini kan waktu sholat dekat-dekat. Enggak mungkin dia minum khamr terus langsung sebentar diatur, enggak mabuk. Susah. Ini mulai dipersempit waktunya. Sehingga dia akan pikir, kalau saya minum ini, sholat sebentar, wah, kan begitu. Tahap kedua itu. Tahap ketiga, turunlah ayat tadi, Al-Ma'idah 90. Al-Ma'idah 90, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali syaiton. Fajtanibuh. Langsung diperintah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, digandengkan dengan berhala itu perbuatan. Mengundi nasib dengan anak panah, itu kejian, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Diperintahkan untuk meninggalkan. Ketika turun ayat itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan penyeru yang keras suaranya untuk menyeru, ala innal khamr qad hurrimat. Ketahuilah khamr telah diharamkan. Maka kata Anas, faqala li Abu Talha. Maka Abu Talha berkata kepada saya, ukhruj fa'ahriqoha. Keluar Anas, tumpahkan dia. Disuruh keluar dari rumah dan tumpahkan depan. Fakharajtu faharaqtuha. Maka saya keluar dan saya tumpahkan. Ini ketaatan para sahabat. Mereka tidak tunggu-tunggu, tidak nanti-nanti. Maka saya keluar, saya tumpahkan di luar depan. Fajarat fi sikakil Madinah. Karena banyak, ada dibilang Anas di riwayat lain. Ada kendi-kendinya di rumahnya Anas memang pembuat khamr. Maka itu mengalir airnya di jalan-jalan Madinah. Di aliran airnya. Iya. Kalau najis, tidak mungkin dibuang di situ. Nanti akan diinjak. Iya kan? Kalau diinjak, ya tidak boleh pergi sholat pakai itu. Ini pendalilannya. Ini jelas. Ada juga di riwayat Muslim. Riwayat Imam Muslim. Iya. Diceritakan juga anna rajulan ata bi ina'in fi khamr. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, di tangannya ada satu wadah khamr. Faqala lin Nabi, dia berkata kepada Nabi, ya,
aharamun hadhihi, dia bertanya, apakah ini betul haram ini? Karena kan dia tidak tahu hukumnya sebelumnya, belum turun pengharaman. Iya, karena pengharaman khamar tidak turun kecuali di Madinah. Apakah ini haram? Kata Nabi, faqala Nabi SAW, na'am. Kata Nabi, iya. Apa yang dia lakukan? Fasabbaha baina yadayn Nabi. Maka langsung dia tumpah di hadapan Nabi. Karena dibilang haram, langsung dia tumpah di depan situ. Kali lagi kata para ulama, kalau haram, kalau najis, tidak boleh ditumpah di situ. Karena najis harus dibuang di tempat lain. Ini langsung dia tumpah di depan. Ini menunjukkan tidak najis. Iya, ini menunjukkan tidak najis. Iya. Ini dalil kedua. Yang menunjukkan apa yang disebutkan tadi. Ini cerita di Anas dan ini cerita ada seorang dan rame-rame waktu itu para sahabat menuang khamar-khamarnya di jalan-jalan Madinah. Bukan hanya satu rumah ini. Banyak. Di situ menunjukkan bahwa dia tidak najis. Pendapat ini sebenarnya adalah pendapat yang begitu kuat tentunya. Dengan dalil yang lebih jelas. Dengan dalil yang lebih jelas. Cuman karena sedikitnya yang berpendapat dengannya, sebagian para ulama lebih mengarah ke pendapat yang pertama. Kan lebih hati-hati. Kan jelas haram. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Ya lebih hati-hatinya kita berpendapat apa? Najis. Supaya kita tidak bermudahan. Bermain-main dengan khamar. Sebentar kita bermain-main, kita mau coba rasa. Minimal dijilat di ujung lidah. Oh itu bahaya. Bahaya kan begitu. Jadi ini sebagian para ulama mengatakan bahwa ini pendapat sebenarnya lebih kuat. Cuman yang berpendapat dengannya sedikit. Lebih banyak yang pegang pendapat yang pertama. Yang seperti yang saya tulis di situ. Najisnya minuman yang memabukkan. Itu lebih banyak yang berpendapat dengan itu. Walaupun dalil pendapat yang mengatakan tidak najis, itu sebenarnya lebih terang. Cuman kita kalau pendapatnya mayoritas itu lebih aman dipegang. Lebih tenang karena kita tidak salah sendiri. Salahnya karena ini, pendapat itu kalau dia mayoritas, itu lebih banyak benarnya daripada salahnya. Kalau mayoritas. Tapi kalau mayoritas itu pakai dalil itu tentunya. Bukan mayoritas manusia ya, jangan salah paham. Mayoritas ulama. Bukan mayoritas manusia. Karena kalau mayoritas orang tidak boleh dipakai dalil. Iya. Ini yang disebutkan dalam pendapat pertama. Kemudian masalah fikih kedua. Di hadits ini juga terdapat tidak bolehnya merubah khamar menjadi cuka. Kita ubah sendiri begitu. Kita ubah memang ada khamar. Terus kita pergi ubah menjadi cuka. Cuka kan kita pahami kan. Yang dijadikan sebagai hal yang dimasukkan di makanan. Penggantinya jeruk. Iya. Di hadits ini menunjukkan tidak boleh itu. Karena Nabi ditanya tentang khamar. Bagaimana kalau diubah menjadi cuka? Diubah. Ada perbuatannya manusia di situ. Diubah. Kata Nabi, lah, tidak boleh. Dan sebenarnya ada hadits lebih terang daripada ini. Tapi penulis tidak keluarkan. Penulis tidak sebutkan. Yaitu ada riwayat Imam Ahmad. Jilid 3 nomor 119. Juga ada riwayat Imam Abu Daud. Ya, dari Anas bin Malik dengan sanad yang lain. Yang penulis tidak masukkan karena itu di luar Muslim. Beliau lebih pilih lafaz Muslim. Sebenarnya ada kejadian di rumahnya Anas waktu itu. Iya. Ketika Abu Thalha menyuruhnya untuk dibuang. Ya. Maka mereka sebenarnya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Iya.
Mereka bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa naj'aluha khullan? Ketika Nabi bilang buang, dia bertanya, apa naj'aluha khullan? Tidakkah kami jadikan saja cuka? Kami ubah saja menjadi cuka? Qala, kata Nabi, la. Jangan. Itu mirip dengan lafaz ini. Cuman ceritanya di kejadian di Abu Tolha. Kalau ini kan umum di riwayat yang ada di hadapan kita. Nabi Rasulullah ditanya tentang khamar diubah menjadi cuka. Nah kalau ini pas dengan kejadiannya waktu Abu Tolha. Waktu dia buang, sebelum dia buang ditanya. Apakah kita tidak jadikan saja cuka saja, tidak jadi khamar? Iya, kata Nabi tidak. Sama dengan jawaban itu. Sama dengan jawaban itu. Jadi tidak boleh. Kemudian dari sini juga khamar itu jika menjadi cuka, jika jadi cuka menjadi tidak najis. Karena berubah. Kan najis, pendapat mayoritas kan najis kalau dia khamar. Kalau berubah jadi cuka, tidak najis lagi. Karena ilahnya adalah memabukkan. Sebabnya khamar itu adalah dia haram karena memabukkan. Itu sebab dasar. Walaupun di sana juga ada ulama yang mengatakan dia karena baunya yang keras. Ada juga mengatakan seperti itu. Iya, cuman itu sebab yang tidak munasib, tidak cocok dijadikan sebab. Karena ada minuman memabukkan tidak berbau, cuman tiba-tiba orang mabuk. Iya, dia minum tidak bau, tapi kalau minum pahit mukanya. Iya, itu tidak cocok kalau dibilang kalau berbau keras baru dibilang haram. Tidak. Yang paling bagus adalah karena dia memabukkan. Artinya kalau hilang itu sebabnya, maka sudah tidak najis lagi tentunya. Di mayoritas dan selain mayoritas. Iya, menurut mayoritas ataupun selain mayoritas. Khamar kalau jadi cuka itu tidak najis. Cuman kita mengubahnya. Mengubahnya dari khamar menjadi cuka, kita ubah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau berubah dengan sendiri tanpa kita ubah-ubah. Nah ini fikih keempat. Karena kan tadi haditsnya beliau ditanya. Khamar diubah menjadi cuka. Nabi bilang tidak boleh. Bagaimana kalau berubah dengan sendiri? Nah, masalah keempat. Khamar jika berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Maka menjadi halal. Jadi kalau ada khamar berubah dengan sendiri. Tidak ada kita ubah sama sekali. Tiba-tiba dia berubah sendiri menjadi cuka. Itu menjadi halal. Karena jelas tadi yang dikatakan yang haram adalah kalau diubah. Dan ini disepakati. Tidak ada silang pendapat. Kalau ada khamar berubah menjadi cuka. Dengan sendirinya, tanpa kita ubah. Ya, tanpa ada yang dicampurkan kepadanya supaya jadi cuka. Maka jadi halal, tentunya tidak najis. Tentunya tidak najis. Iya. Ini tidak ada silang pendapat. Kalau dalam masalah ini, dalam masalah khamar kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Kemudian berikutnya hadits yang ke-25. Wa anhu qala lamma kana yauma Khaibar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada innallaha wa rasulah yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Wa anhu kata beliau, darinya juga, maksudnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, lamma kana yaumu Khaibar, tatkala hari perang Khaibar,
Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha. Anada, kemudian beliau berseru. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai negeri. Maksud sini keledai jinak. Iya, yang bukan yang liar. Sebabnya fa innaha rijisun, karena dia adalah kotor. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5528 dan Imam Muslim 1940. Adapun derajatnya tidak diragukan, sahih. Fikihnya, haramnya memakan keledai kampung, yaitu yang jinak. Iya, keledai jinak. Iya. Ini tidak boleh dimakan. Karena jelas di lafaz hadis, innallaha wa rasulah yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai jinak. Itu jelas. Fikih kedua, dia tidak najisnya keledai ya kampung yang jinak tadi. Jadi malah tidak najis. Iya. Kenapa bisa dikatakan tidak najis? Karena para sahabat Rasulullah SAW bahkan menaikinya. Ini berlaku kaidah yang sebelumnya. Tidak semua yang haram itu najis zatnya. Tapi kalau dia najis, pasti haram. Itu kaidah yang selalu kita katakan beberapa kali ini. Ya, jadi ini keledai kampung, keledai jinak, haram dimakan. Tapi tidak najis. Dan sucinya keledai kampung ini seperti yang disebutkan oleh penulis, ya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan juga Ibnu Mundir dalam Al-Insaf. Ya, masalah tidak najisnya keledai kampung karena mereka naiki. Cuman haram dimakan. Haram dimakan. Nah, fikih ketiga, zat hewan buas tidak najis. Ini juga yang disinggung di sini. Zatnya hewan buas. Iya, itu tidak najis. Walaupun dia haram dimakan. Kan sudah lewat. Kalau dimakannya haram. Haram memakan hewan buas, sudah lewat itu. Semua yang memangsa dengan taring dan yang memangsa dengan kukunya, itu adalah haram dimakan. Tapi apakah dia najis? Tidak. Sudah lewat juga pembahasan anjing. Anjing itu haram dimakan. Air liurnya najis. Badannya, itu pendapat yang kuat tidak najis. Ya, badannya tidak najis. Sudah lewat juga pembahasan kita dalam masalah itu. Demikian pula hewan buas yang lain seperti singa dan yang semisalnya. Yang memangsa dengan taring, yang memangsa dengan kuku seperti burung, elang dan yang semisalnya. Itu badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Iya. Kemudian karena ini di bab najis juga, kita ambil juga fikih yang keempat.
najisnya kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Najisnya kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dipahami ini kan? Iya, jadi beda kalau yang dimakan dagingnya. Itu lain. Ini yang tidak dimakan dagingnya, itu kencingnya najis. Kotorannya juga apa? Najis. Kotorannya najis. Iya. Dari mana kita ambil itu? Karena tadi ya Nabi SAW katakan itu rijisun. Itu kotor. Itu adalah kotor. Makanya nanti akan datang bersama kita insya Allah. Nabi sholat di kandang kambing. Menunjukkan kotoran kencing dan kotoran nanti hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Setelahnya insya Allah ya akan dikatakan insya Allah. Ini kita singgung dulu najisnya kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kencingnya anjing ya itu najis. Kencingnya harimau, singa itu najis. Kecuali yang dimaafkan. Seperti apa? Yang lewat juga pembahasan bersama kita. Kucing. Iya. Itu tidak najis. Itu tidak najis. Yang sudah dilewat bersama kita pembahasannya. Adapun yang dimakan dagingnya. Ini kita akan ambil di insya Allah di hadits yang berikutnya. Ini kita ambil nanti insya Allah. Hadits ke-26 dan setelahnya. Kita cukupkan dulu pembahasan fikihnya. Kita adzan dulu. Kita lihat sini ada beberapa pertanyaan. Katanya, Bismillah, benarkah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada olahraga gulat, semacam menjatuhkan lawan tanpa memukul? Ya, wallahualam. Wallahualam. Katanya, izin bertanya Ustadz, ada teman saya ikhwah kalau lagi jalan sama-sama dan kemudian kalau saya mengucapkan salam kepada orang lain, teman saya itu lalu berkata, kamu kenal orang itu? Jangan sering mengucapkan salam kepada orang apalagi yang tidak dikenal. Karena hukum membalas salam itu adalah wajib. Dan kita akan membuat orang itu berdosa. Bagaimana cara terbaik saya menyikapinya Ustadz? Karena saya dinasihati seperti itu. Sementara saya senang mengucapkan salam. Apakah ini perbedaan fikih? Iya. Itu kita katakan karena teman kita tidak tahu hadis. Tidak ada perbedaan fikih. Bahwa kita dianjurkan untuk banyak mengucapkan salam kalau bertemu. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal. Memang ada lafaz hadis yang menganjurkan kita ucapkan salam walaupun orang itu kita tidak kenal. Yang penting dia muslim, kita ucapkan salam. Karena lafaz hadis adalah muslim. Ya, kalau muslim berjumpa. Kalau muslim ketemu maka dia salam. Maka dia salam. Adapun masalah perkataan nanti kamu membuat orang lain berdosa, itu subhat setan namanya itu. Iya, itu namanya subhat setan dari kalangan manusia.
Tidak boleh, itu masalah dia jawab atau tidak. Orang itu kan nanti berdosa atau tidak, ya tergantung. Kalau dia sengaja tidak jawab padahal dia tahu hukumnya jawab salam adalah hak muslim, berdosa. Tapi kalau siapa tahu dia tidak tahu atau dia tidak dengar, jangan gara-gara persangkaan. Itu namanya kan persangkaan. Kita mau membangun sesuatu hukum di atas apa? Persangkaan. Tidak boleh. Kita jawab salam saja. Ini bukan perbedaan fikih dalam masalah ini. Tidak. Kita salam saja kepada orang kita kenal atau orang kita tidak kenal. Bagaimana mengenai orang yang kidal? Apakah dia berdosa? Sebagaimana dianjurkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Berdosa kalau dia sengaja makan dengan tangan kanan, kiri, padahal dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Berdosa. Walaupun ada juga ulama mengatakan ini mimbabil adab. Tidak sampai haram tapi makruh. Cuma para ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bab adab ataupun tidak. Kalau itu perintah maka dilakukan. Dan kalau itu larangan maka ditinggalkan. Apakah diadab atau tidak. Diadab atau tidak. Apalagi ada hukumannya. Ya, pernah di masa Nabi SAW ada orang yang seperti itu. Disuruh oleh Nabi makan pakai tangannya, dia bilang saya tidak mampu. Maka dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya semenjak hari itu. Mati, lumpuh tangannya. Berarti itu kan ada hukuman. Ketika dibilang ada hukuman seperti itu, maka ini tidak cocok kalau kita bilang adalah sunnah. Iya. Ini yang perlu diperhatikan dalam masalah itu. Walaupun kita biasanya kiri, tapi insya Allah bisa itu makan pakai kanan. Tetap kita akan bisa makan pakai kanan. Iya, kalau kita menolak hal ini itu kesombongan. Itu adalah kesombongan. Seperti kita juga biasa kanan, tapi kan bisa juga kita lakukan sesuatu dengan kiri. Maka sama juga seperti itu. Walaupun kita biasa kiri, pasti kita bisa melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Pasti. Apalagi masalah makan, ringan sekali untuk mengangkat ya makanan. Kan bukan itu. Itu biasanya yang sulit itu kalau biasa kiri, kemudian angkat hal-hal yang sulit, yang berat. Nasi. Tidak sampai sekilo lah itu satu suap. Makanya ketika ada sahabat yang menolak. Ketika disuruh pakai tangan kanan. Nabi bilang, ma mana'ahu ilal kibr. Tidak ada yang membuat dia tidak mau melakukan dengan kanan kecuali kesombongan. Hanya orang sombong itu yang bilang tidak mampu. Pakai tangan kanan. Hanya orang yang sombong. Tidak boleh kita gara-gara seperti itu menolak apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, apakah boleh bersedekah tanpa sepengetahuan suami dari hasil kerja istri? Boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau kita izin suami, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Iya. Apakah betul sakitnya seorang bisa karena disebabkan menyakiti orang lain? Apakah harus meminta langsung permohonan maaf kepada orang yang dia sakiti? Atau cukup meyakini bahwa sakitnya adalah penggugur dosanya tanpa meminta maaf secara langsung kepada orang yang mungkin dia sakiti? Walau alam, kalau menyakiti orang lain akan menyebabkan dia sakit. Iya, cuman kalau dia menyakiti orang lain kemudian orang itu mendoakannya supaya dia ditimpa juga oleh sakit yang sama, ya bisa. Bisa juga seperti itu. Seperti itu, iya, adapun hanya sekedar menyakiti, wallahu alam. Iya.
apakah boleh menggabungkan sholat ba'da isya dengan sholat witir 3 rakaat? Jika boleh, apakah sudah benar di rakaat kedua duduk di antara 2 sujud? Di rakaat kedua duduk di antara 2 sujud ditiadakan. Duduk tasyahud mungkin ya. Apakah ada takbir perpindahan dari rakaat ketiga? Apakah setelah membaca Al-Fatihah disunahkan disambung surat lain? Apakah boleh dilaksanakan langsung setelah sholat wajib? Wah, banyak sekali ini modelnya. Jelas? Begini, ini pertanyaan bersambung ini seperti peluru apa ini? Iya. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita bertanya boleh nggak gabung sholat witir dengan ba'da isya? Jawabannya boleh. Dengan ketentuan kita melakukannya 2-1. 2 rakaat salam. Kemudian berdiri lagi 1. Boleh. Kenapa saya katakan begitu? Karena boleh menggabungkan amalan kalau sama hukumnya dan sama cara pelaksanaannya. Kalau beda hukum, beda pelaksanaan, tidak boleh digabungkan. Contoh yang beda pelaksanaannya. Sholat ba'diyah zuhur dengan sholat jenazah. Itu tidak boleh digabung. Pertama pelaksanaannya beda. Kedua hukumnya juga beda. Bagi ulama mengatakan sholat jenazah fardu kifayah. Jadi bukan sunnah. Jadi sudah hukum beda, pelaksanaan beda. Adapun kalau misalnya mayoritas mengatakan sunnah, sholat jenazah, sholat ba'diyah zuhur, sunnah, sama hukumnya. Tapi kan beda cara. Demikian pula tadi, witir kalau kita mau melaksanakannya dengan 3 rakaat sekaligus, 1 kali tasyahud, maka ini beda pelaksanaan. Sama hukum beda pelaksanaan juga. Tidak boleh digabungkan. Nah kalau sama pelaksanaan, sama hukumnya boleh digabungkan. Kita masuk masjid misalnya habis wudhu. Masuk masjid. Antara adzan dan iqamat. Ini kan ada 3 sholat sunnah sini. Sunnah wudhu, sunnah tahiyat masjid, sunnah 2 rakaat sebelum antara adzan dan qomat. Terus kita masuk saat adzan zuhur. Berarti ada sunnah qobliyah 2 rakaat 4. Pelaksananya sama. Semua sama-sama 2 rakaat, semua sama-sama sunnah. Boleh. Kita gabungkan dengan 2 rakaat itu banyak niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niyat. Dengan lafaz jamak. Sungguh amalan itu tergantung niat-niatnya. Jadi dengan lafaz jamak. Maka boleh kita gabungkan. Dalam 1. Maka itulah ibadahnya orang yang berilmu. Sedikit perbuatannya banyak pahalanya. Sementara ibadahnya orang bodoh banyak perbuatannya sedikit pahalanya. Dia masuk masjid. Dia sholat tahiyat masjid. Setelah itu berdiri lagi tahiyat sunnah wudhu. Setelah itu berdiri lagi qobliyah. Itu sudah buang waktu sebentar 4 menit sudah qomat. Susah. Makanya sedikit pahalanya banyak capeknya. Banyak capeknya. Ini. Sekarang kita berbicara di witir. Ini orang yang mau witir boleh nggak digabungkan dengan 2 rakaat ba'diyah isya. Kita bilang boleh kalau pelaksanaannya 2-1. Jadi 2 rakaat pertama niatnya witir dan ba'diyah. Di 1 rakaat berikutnya adalah witir saja. Witir saja. Boleh dilakukan. Iya. Kemudian apakah ada takbir perpindahan ke rakaat ketiga? Kalau kita tidak putus, kita cuma melakukan langsung gabung 3 rakaat, itu kan tidak ada tasyahud awal. Witir itu boleh dilakukan 1 rakaat,
boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Semua ini 5 cara ini 1, 3, 5, 7, 9 semuanya satu tasyahud di akhir. Kecuali yang terakhir, yang 9. Dinukil ada tasyahud di ke-8 kemudian bangkit, kemudian ke-9 tasyahud akhir. Adapun 1, 3, 5, 7 ini semua dinukil satu tasyahud. Satu tasyahud. Jadi tentunya untuk berdiri ke ketiga ada takbir perpindahan. Ada takbir perpindahan. Karena Nabi SAW itu takbir perpindahan setiap naik turun, setiap naik turun. Kemudian berikutnya dulu, Ustadz mau bertanya, dulu ketika saya sudah melahirkan, waktu menyusui bertepatan dengan bulan Ramadan. Hingga saya menggantinya dengan membayar fidyah. Tapi fidyahnya dengan beras, bukan dengan makanan. Apakah saya harus mengganti puasa saya itu Ustadz? Apakah membayar fidyah itu dengan beras itu sah? Ya beras itu namanya makanan. Jangan dibedakan. Beras itu makanan. Makanan itu terbagi dua. Ada makanan mentah, ada makanan jadi. Beras itu adalah makanan. Iya, itu dibilang makanan. Mau kita kasih mentah atau jadi sama saja. Sama saja. Dibolehkan. Dan sah. Kemudian di sini menggantinya dengan bayar fidyah. Ya tergantung. Dulu kita kalau berpendapat memang dibayar fidyah sah. Tidak perlu berpuasa. Tidak perlu untuk berpuasa. Sudah cukup dengan bayar fidyah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Seorang istri yang ditalak 3. Ketika ia menikah dengan laki-laki lain. Berusaha meluruskan niat akan menjalani pernikahan karena Allah. Tetapi di lubuk hatinya ia punya harapan hanya kepada Allah. Ia merahasiakan harapan tersebut agar keluarga yang dahulu bisa bersatu kembali. Bolehkah ia berharap demikian Ustadz? Ya. Catatan, calon suaminya ada laki-laki yang telah beristri. Dan istri pertamanya mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Harapannya tidak ia beritahukan kepada siapapun. Iya. Seorang ketika ditalak 3 berarti ini penanya tahukan hukumnya. Bahwa seorang kalau ditalak 3 tidak boleh kembali kepada suaminya yang mentalaknya itu. Kecuali dia telah menikah dengan orang lain. Dan qadarullah diceraikan. Diceraikan. Bukan direncanakan. Kalau direncanakan, dibuat. Ya dia bilang ke laki-laki lain itu. Tolong nikahi Kak. Baru setelah itu tolong ceraikan Kak. Ini saya supaya halal saja. Tidak usah pakai mahar. Saya bayar saja. Ini direncanakan. Maka tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW katakan sampai dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. Artinya menikah dengan hubungan badan semuanya. Iya, tidak boleh direncanakan. Adapun kalau direncanakan tidak dibolehkan. Nah, ini kalau dia berharap tidak apa-apa. Cuman itu menyakiti suami yang sekarang. Masa kita sudah menikah dengan orang lain pergi berharap lagi yang lain. Bahaya nanti bisa saja lagi. Kita berhubungan badan dengan suami kita sekarang, kita berhayal itu yang di atas suami kita dulu. Itu zina. Tidak boleh seperti itu. Orang beriman itu dia tidak bersedih dengan apa yang telah lewat dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Jalani saja yang sekarang, nggak usah harap-harap yang lain. Itu membahayakan nanti. Syaitan bisa nanti masuk lewat itu. Untuk merusak hubungan kita yang sekarang.
untuk merusak hubungan kita yang sekarang. Bisa dia masuk nanti. Ada masalah sedikit, maka yang setan munculkan adalah suami yang dulu. Itu bermasalah. Suami yang dulu adalah sudah bukan mahram lagi kita. Tidak boleh lagi. Kita bangun saja dengan keluarga yang baru, harapan bahagia dengan keluarga yang baru. Tentang hadis yang halal jelas dan yang haram jelas. Pertanyaan saya, apakah memang ada sesuatu yang samar-samar? Iya, memang dihaditskan bilang juga begitu. Kita baca lanjut haditsnya. Hadits Nu'man ibnu Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Nabi memang seperti itu. Samar di sini adalah bukan dari syariatnya, tapi kita. Kita kadang samar perkara itu. Cuman syariat sudah jelas semua. Syariat itu kan udah jelas, semuanya tidak ada lagi tersisa yang tidak jelas. Cuman kita kadang tidak tahu ini perkara. Ini perkara. Makanya kita diperintahkan untuk bertanya. Kalau tidak jelas hukumnya. Iya. Cuman karena Nabi bilang begitu berarti ada perkara yang tidak jelas. Ada perkara yang tidak jelas. Iya. Dan Nabi juga sudah memberikan jalan keluar. Kalau ada perkara yang tidak jelas, maka jangan ditabrak. Tapi harus ditinggalkan. Sebagian orang kalau tidak jelas malah suka. Dibilang, bagus. Iya. Kalau tidak jelas berarti tidak jelas hukumnya langsung dia lakukan. Tidak. Nabi anjurkan untuk meninggalkan yang tidak jelas. Iya, Nabi menganjurkan untuk meninggalkan yang tidak jelas. Nah, Masya Allah. Beberapa isi hatinya orang semuanya sama tapi tulisannya beda. Cuma mirip sekali pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah. Bagaimana dengan ucapan ini? Wanita berkata, kenapa engkau tahu? Apa ini? Engkau tahu? Apa ini? Apa ini? Laki-laki berkata, sesuatu yang memabukkan itu haram. Berarti kenapa engkau tahu? Apa ini? Hah? Apa ini? Kayak ini ada percakapan antara wanita dan laki-laki. Siapa yang punya ini? Yang ini? Percakapan ini? Karena tidak terlalu jelas ini. Menanjung apa itu? Ini ada dua orang bercakapan. Tidak ada yang mengaku di. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengaku ini. Kasih hadiah ini Bang Dul. Oh kasih hadiah katanya. Uang tunai. Masya Allah. Siapa yang mau? Berat ini ujian ini. Wah, Masya Allah tahu. 50.000. Mengaku pertanyaan ini. Tidak ada ya? Wah, coba saya mengaku ini. Tidak ada yang mau mengaku. Waduh, susahnya. Ada satu kata tidak jelas. Nggak tahu apa ini. Kan ini percakapan antara wanita dan laki-laki. Tidak mengaku, mungkin pacarnya ya. Tidak ada yang mau mengaku. Ayo kembali Bang Dul. Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah termasuk judi kita bermain dengan teman dan
Yang kalah mentraktir makanan. Apa itu? Main apa itu? Main apa itu? Siapa yang punya pertanyaan ini? Tanpa hadiah dulu. Bergugul nih tadi itu. Yang ini. Main apa ini? Nah tunggu apa hadiah ini deh. Ada lagi. Siapa ini mau mengaku? Main apa dulu ini? Seperti main ludah ji. Paling jauh ludahnya. Anda juga begitu orang. Saya pernah lihat orang begitu. Dia main sama temannya. Yang paling jauh ludahnya saya traktir. Sembarang orang sekarang mainannya. Iya. Tidak ada juga. Susah ini mengaku ya. Kemudian baik, ini lagi. Ini dari ikhwah pasti ini toh. Kalau ada masalah pasti bisa ditanya. Apakah tai cicak najis? Sudah kita bilang itu. Waktu pembahasan tai kucing. Iya. Iya kan, tai cicak. Itu sudah kita bahas waktu tai kucing, kencing kucing. Apa hukumnya kucing? Tidak najis. Kencingnya tidak najis. Sudah kita bahas. Tapi mungkin penanya baru datang. Bolehkah kita meminta bantuan kepada manusia dengan menyebut nama Allah? Boleh. Cuman kalau kita tidak jual-jual nama Allah lebih bagus. Dan bahkan itu yang paling sempurna dalam tauhid. Iya, kita tidak minta bantuan orang, sumpah apalagi. Iya kan, tapi kalau orang yang mendengarnya diminta bantuan, kalau disebut nama Allah, dia jalankan. Dia harus lakukan. Bukan karena orang itu, tapi karena pengagungannya kepada Allah. Iya, kalau ada orang meminta kepada kita dia sebut nama Allah, kita kasih. Kita bantu kalau kita mampu. Menyempurnakan tauhid. Karena orang yang bertauhid itu mengagungkan Allah. Bolehkah kita berwudu seperti membasuh tangan hanya 1 kali, setelah itu berkumur 3 kali? Kalau boleh apakah juga boleh pada bacaan gerakan sholat? Boleh. Boleh berwudu sekali-sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Nanti kita akan sebutkan insya Allah di pembahasan wudu. Dan boleh berbeda. Boleh berbeda, tidak masalah. Demikian pula dalam bacaan sholat. Baik, kita terakhir 1 pertanyaan. Apa hukumnya mencium tangan orang tua? Boleh. Tidak apa-apa mencium tangan orang tua. Cium di mulut kan, itu boleh. Yang tidak boleh itu tempel di dahi. Itu sebagian pelanggaran dalam mencium tangan. Sebagian orang kan bukan mencium, tapi dia tempelkan di dahinya. Ini kan berarti dia sujud di tangannya. Tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Tidak boleh itu sujud. Ini alat sujud. Itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masajid itu milik Allah. Kata para ulama, kata masajid jamak dari isim alat. Jamak dari isim alat. Yaitu yahdikumullah. Apa kita bilang? Yarhamukallah. Iya, alhamdulillah. Kalau kencang bersinta, kasih kencang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi. Wa annal masajida lillah. Para ulama tafsir, masajid di sini bermakna 2. Isim alat dan isim, bisa jamak isim alat dan bisa jamak isim makan. Isim makan maksudnya masjid. Masjid itu hanya milik Allah. Maksudnya tempat ibadah itu milik Allah. Tidak boleh kita berdoa dalam masjid untuk selain Allah. Itu makna pertama dalam tafsir.
Yang kedua itu adalah jamak dari isim alat. Kalau tadi jamak dari masjid, isim makan. Bisa juga jamak dari isim alat. Iya, yaitu terjemahannya bahwasanya alat-alat sujud itu adalah milik Allah. Jangan kalian sujud berdoa kepada selain Allah menggunakannya. Alat sujud itu maksudnya jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Itu namanya alat sujud. Tidak boleh kita pakai untuk selain Allah. Nah, jadi kalau kita anak cium tangan dalam artian dia taruh di jidat, itu tidak boleh. Kan itu bisa bermakna apa? Sujud. Bisa bermakna sujud, itu tidak dibolehkan. Alhamdulillah kita cukupkan, alhamdulillah. Iya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan hadits lanjutan di pembahasan najis. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.